Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke-6 atau kuliah rekayasa perangkat lunak. Kita akan belajar tentang analisis sistem dari kebutuhan menuju model teknis. Topik yang akan dibahas yang pertama tentang analisis kebutuhan perangkat lunak, elemen model dan pemodelan, ada menjembatani kesenjangan antara sistem deskriptif dan teknis. Yang ketiga, memahami struktur dasar sistem sebelum masuk ke tahap desain atau coding. Baik teman-teman, kita flashback ke mata kuliah sebelumnya bahwa sebelum rekayasa perangkat lunak atau perangkat lunak itu dibangun, gitu ya, kita perlu tahapan yang pertama adalah model analisis. Jadi harus adanya mengetahui kebutuhan pengguna. Nah, di sini elemen model analisis cukup variatif. Yang pertama, model analisis adalah presentasi teknis pertama dari sistem. Jadi katakanlah teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi atau sistem, misalnya ingin membuat aplikasi kasir, itu harus mengetahui kira-kira tahapan-tahapan yang dilakukan pengguna itu seperti apa, sehingga teman-teman mampu menganalisis bahwa alur dari kebutuhan aplikasi itu sudah dimengerti, sehingga teman-teman bisa mempost 4 elemen berikut. Yang pertama ada elemen berbasis skenario, bisa menggunakan use case, teks deskripsi maupun flowchart. Nah, ini sudah terlihat gitu ya, sehingga katakanlah nanti misalnya kalau di kasir itu bagiannya apa saja dan dilakukan aktivitasnya apa saja. Nah, ini sudah terpost dengan baik. Terus yang kedua ada elemen berbasis kelas, ada kelas diagram dan collaboration diagram. Nah, kelas diagram ini sudah mengetahui data input atau data masukan, prosesnya seperti apa, terus data keluarnya atau data outputnya itu seperti apa, itu semua ada di elemen berbasis kelas. Dan yang ketiga ada elemen berbasis perilaku. Di sini ada state diagram dan sequence diagram. Ini lebih spesifik dari kelas diagram tadi atau berbasis kelas, karena akan mengetahui kira-kira teman-teman katakanlah ingin membuat sebuah aplikasi itu fitur-fiturnya apa saja, itu sudah terinci di dalam elemen berbasis perilaku. Dan selanjutnya ada elemen aliran, ada data flow diagram dan control flow diagram. Nah, ini sudah mengetahui ya, tadi sudah tahu aktor-aktor yang ikut apa saja atau yang nanti akan menjelaskan data-datanya apa saja, prosesnya apa saja, outputnya apa saja, dan mana yang data yang harus tersimpan dalam basis data atau storage. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemodelan data atau data modeling. Di sini fokus apa saja objek data yang dikelola sistem dan apa hubungannya. Katakanlah teman-teman tadi membuat sistem kasir. Nah, kira-kira siapa saja yang ikut? Ya, aktornya. Terus kira-kira datanya yang di input apa saja, prosesnya apa, outputnya apa, hubungan antara aktor dan aktor satu dengan aktor lain apa saja. Ini harus terkoneksi dengan baik, sehingga teman-teman harus berhati-hati di awal tahap, yaitu adalah memenuhi kebutuhan pengguna gitu ya. Jadi mewawancari kebutuhan pengguna itu apa saja. Mewawancara itu bukan terkait dengan pemenuhan ini ya, pemenuhan proses bisnisnya, tapi bagaimana tahapan-tahapan proses bisnis yang ada di pengguna. Nah, di sini agar mengetahui objek data yang akan terhubung itu apa saja. Nah, ini contohnya adalah tools utamanya menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. Sehingga teman-teman sudah belajar di basis data adanya ERD ini sudah mengetahui entitas-entitas apa saja yang terkait. Entitas-entitasnya itu ada objek nyata atau abstrak, contoh misalnya membuat tabel data mahasiswa, buku,
ya. Terus mungkin bisa RA gitu ya kalau kita berbicara membuat aplikasi perpustakaan atau sistem informasi perpustakaan. Nah, di sini entitas atau tadi aktor ini siapa saja harus bisa teridentifikasi. Selanjutnya adalah atribut. Ada karakteristik entitas yaitu adalah nama, NIM. Nah, di sini atribut adalah bagian dari tabel. Kalau mahasiswa ya berarti mungkin bisa saja NIM, nama, alamat, nomor telepon. Nah, di sini harus memilih primary key. Apa itu primary key? Primary key itu adalah kunci masuk, kunci unik gitu ya dalam sebuah tabel. Sehingga katakanlah nanti teman-teman ada gabungan tabel atau join tabel, itu perlu adanya primary key. Ya, jadi sehingga primary key ini unik dan tidak dimiliki oleh atribut lain. Katakanlah kalau di tabel mahasiswa ya berarti primary key-nya ya NIM, karena NIM itu adalah unik satu mahasiswa satu NIM. Berbeda kalau misalnya kita menggunakan primary key nama bisa saja sama gitu ya. Misalnya namanya Indah gitu ya, mungkin ada Indah yang lain di dalam kelas tersebut. Oke. Selanjutnya ada relasi, ini hubungan antar entitas, misalnya mahasiswa meminjam buku. Ini mungkin ada kardinalitas, ada one to many, many to many. Ini sangat mempengaruhi antara entitas dengan entitas yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pemodelan fungsional atau functional modeling. Ini fokusnya apa yang dilakukan sistem, transformasi apa yang terjadi gitu ya. Intinya adalah menjelaskan fungsi-fungsi atau proses internal sistem tanpa mempedulikan bagaimana implementasi kodenya nanti. Nah, ini ketika tadi teman-teman sudah melakukan apa ini aktor-aktornya, datanya, di sini harus mengidentifikasi data yang masuk. Ini sudah terlihat dalam misalnya flowchart. Use case itu sudah terlihat. Kira-kira data input itu apa saja, dia diproses menjadi apa, dan akan menjadi data luaran atau data output apa saja. Nah, terus ada identifikasi proses tadi, logika bisnis atau transformasi, ada identifikasi output informasi yang dihasilkan. Sehingga misalnya atribut atau objek gitu ya. Dia mahasiswa, ini dia data inputnya apa saja. Misalnya kalau dalam sistem perpustakaan tadi inputnya adalah mungkin data keanggotaan perpustakaan atau data member. Misal mungkin ya tadi identitas mahasiswa. Terus kalau sudah menjadi member ketika dia meminjam ya berarti data peminjaman. Nah, ini harus bisa diidentifikasi. Oke, selanjutnya adalah aliran informasi atau information flow. Di sini adalah bagaimana data bergerak dari satu titik ke titik yang lain dalam sistem. Nah, kalau tadi ada data, bagaimana informasi data input, proses, output itu ada di elemen tadi ya proses datanya. Nah, di sini menggunakan flowchart. Nah, ini adalah aliran informasinya. Teman-teman sudah tahu bagaimana data input, proses, dan output. Tetapi di aliran informasi ini harus sesuai dengan di mana letak data input, proses, maupun outputnya. Aktornya, entitasnya. Sehingga jika kita menggunakan DFD, itu ada fitur-fiturnya. Ketika misalnya teman-teman ingin membuat sistem perpustakaan digital. Nah, ini kira-kira fiturnya apa? Mungkin ada fitur peminjaman. Fitur peminjaman ini entitas mana saja yang berperan di sana. Dan inputnya apa? Prosesnya pasti peminjaman gitu ya. Outputnya kemana? Apakah outputnya kembali ke aktor semula atau entitas semula, atau memang ke entitas yang lain? Nah, ini harus jelas dalam pergerakan aliran informasi DFD. Maka katakanlah DFD ini dia memiliki leveling DFD, gitu ya, punya level. Ya, teman-teman mungkin sudah belajar DFD. Ada yang pertama dia level 0.
Dan sebelumnya ada konteks diagram. Konteks diagram itu penggambaran secara keseluruhan bagaimana sistem atau aplikasi itu akan dibuat. Dengan utama perannya sistemnya, lingkaran gitu ya, menggambarkan dia adalah proses dan dia entitasnya yang terlihat atau terlibat itu siapa saja. Selanjutnya ada level 0 gitu ya. Ini adalah pandangan high level system terhadap entitas luar. Ini siapa saja, fitur-fiturnya, terus ada di level 1 dan 2 dan seterusnya. Adalah penjabaran proses yang lebih mendetail atau dekomposisi. Sehingga level 1 dan 2 ini lebih detail ketika ternyata di level 0 itu memiliki fitur-fitur yang lain aplikasinya, sehingga membutuhkan level 1 dan 2. Terus konsepnya data tidak boleh hilang, setiap aliran harus memiliki asal dan tujuan yang jelas. Makanya dari awal harus terlihat data inputan apa saja, prosesnya apa, outputnya apa, sehingga tidak ada yang terhapus dari konsep awal. Karena yang diinginkan pengguna itu adalah semua tahapannya itu terselesaikan dalam sistem. Apa yang bisa dilakukan oleh programmer atau pembuat perangkat lunak ini adalah improvisasi. Bukan menghilangkan langkah-langkah atau proses bisnis yang ada di pengguna, tapi adalah improvisasi bagaimana aplikasi atau perangkat lunak ini membantu proses bisnis pengguna. Mungkin bisa saja lebih simple dari tahapan gitu ya. Atau mungkin bisa saja memberikan sebuah fitur tambahan untuk membantu income, untuk membantu aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis itu boleh. Tapi tidak boleh menghilangkan tahapan-tahapan utama di dalam proses bisnis pengguna. Oke, hubungan antar model, integrasinya adalah ketiga aspek di atas tidak berdiri sendiri. Dan analogi jika data adalah darah, maka fungsional organ tubuh dan aliran informasi adalah pembuluh darahnya. Jadi data ini memang fungsi utama gitu ya dalam sebuah perangkat lunak. Sehingga ketika ada data ini dibawa kemana? Nah, fungsional ini adalah membantu gitu ya, membantu bagaimana nanti darah ini dibawa kemana harusnya, seperti misal data inputnya apa, prosesnya ini adalah membantu gitu ya, membantu untuk mengelola sehingga nanti ini mau dibawa kemana, kembali atau ke entitas yang lainnya. Oke, di sini saya punya studi kasus tentang sistem informasi perpustakaan digital. Di bagaimana implementasinya, ini dari awal tadi ada 4 elemen teman-teman. Jika diimplementasikan dalam sebuah kasus nanti bisa seperti apa implementasinya. Yang pertama adalah elemen model analisis atau scenario based tadi. Teman-teman harus tahu kebutuhan pengguna. Kira-kira aktornya siapa saja. Kalau di sistem informasi perpustakaan ini dia ada anggota dan pustakawan. Pustakawan ini ya pegawai yang ada di perpustakaan. Terus ada use case utama, itu ada anggota mencari buku, anggota meminjam buku, pustakawan, validasi pengembalian. Ini adalah aktivitas utama dari proses bisnis di perpustakaan. Jadi ya, anggota mencari buku, meminjam, dan memvalidasi pengembalian. Oke, selanjutnya setelah sudah menggunakan use case, ada pemodelan data menggunakan IRD. Di sini teman-teman harus bisa mengidentifikasi aktor gitu ya, atau entitas yang terlibat apa saja. Jika tadi hanya ada anggota dan pustakawan, berarti di sini misalnya atributnya di anggota itu ada anggota gitu ya, entitasnya ada anggota, tabelnya ada buku, ada peminjaman. Atributnya ada ID anggota, nama, email, buku, ada ISBN, judul pengarang stok. Nah, ini ada peminjaman, nomor pinjam, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Terus ada relasi, satu anggota dapat melakukan banyak peminjaman, ini kardinalitas ya, seperti one to one, one to many, dan many to many. Nah, ini harus diidentifikasi. Misalnya entitas anggota dan buku
Ini hubungannya apa, relasinya, mungkin one to many gitu ya, dan yang lain-lain ini harus bisa diidentifikasi karena nanti akan berakibatkan penyimpanan datanya. Yang selanjutnya ada pemodelan fungsional atau proses bisnis. Di sini ada fungsi cek ketersediaan. Jadi sistem menerima input judul buku, sistem mencari database, sistem mengembalikan status free atau dipinjam. Nah, ini ketika teman-teman sudah tahu kebutuhan pengguna, ini harus bisa mengidentifikasi proses bisnis gitu ya. Jadi logika-logika yang ada di narasi gitu ya, itu harus dimasukkan ke dalam perangkat lunak. Kira-kira kalau misalnya buku yang dicari itu tidak ada, ya berarti tidak bisa dipinjam. Kalau misalnya buku itu tersedia, ya berarti buku itu bisa dipinjam dan harus bisa di tracking gitu ya, bisa terlihat kira-kira itu peminjamannya dari tanggal berapa dan harus pengembaliannya seperti apa. Nah, ini misalnya cek fitur ketersediaan gitu ya, di fitur cek ketersediaan. Dan ini ada fitur selanjutnya, itu adalah hitung denda. Nah, ini perpustakaan pasti ada hitung denda. Ini fitur yang ditambahkan. Misal kalau tanggal kembali itu melebihi deadline, berarti harus mengalihkan selisih hari dengan tarif denda. Nah, ini memang sudah berfungsi ya di perpustakaan, tapi bagaimana caranya gitu ya, mentransferkan, menerjemahkan di perangkat lunak. Nah, ini adalah proses bisnis utama dari perpustakaan. Kalau tidak mengecek ketersediaan buku, ya berarti hitung denda. Nah, ini memang harus ada nanti di perangkat lunaknya. Oke, aliran informasi atau DFD di sini tadi ya, bisa kita bagaimana mencari data inputnya. Misalnya kalau di perusahaan ya berarti form pendaftaran anggota, kode buku yang di-scan. Nah, terus ada data alirannya, misal prosesnya, data anggota mengalir ke proses pendaftaran. Data buku mengalir dari storage buku ke layar pencarian anggota. Data transaksi mengalir ke proses ke laporan bulanan. Dan data output di sini ada kartu anggota digital, struk peminjaman, laporan transaksi buku terpopuler untuk pustakawan. Nah, jadi ketika ingin membuat sebuah perangkat lunak itu ada 4 elemen tadi ya. Elemennya tadi bagaimana kita mempersiapkan datanya, bagaimana kita mengidentifikasi data input, proses output, terus bagaimana kita mempersiapkan IRD, mempersiapkan DFD-nya, dan barulah kita eksekusi sehingga apa yang dibutuhkan pengguna itu ada. Karena proses bisnis utama itu harus tetap ada. Sehingga boleh tidak developer itu improvisasi, sangat boleh, tetapi tidak boleh menghilangkan tadi proses bisnis utamanya. Oke, jadi kesimpulan dan diskusi untuk materi hari ini adalah analisis yang matang mengurangi resiko rework hingga 40-50%. Model analisa adalah dokumen komunikasi antara analis, pengembang, dan klien. Terima kasih sudah menyimak materi pada pertemuan ke-6 mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.